Oke teman-teman, mungkin kalian udah lama ya tidak mendengar cerita-cerita soal abad pertengahan ya teman-teman. Karena dari kemarin di konsul juga aku jarang banget ini ngebahas-bahas soal abad pertengahan. Padahal di luar streaming aku tuh masih suka baca-baca soal itu teman-teman. Nah kebetulan kemarin aku tuh nemu satu cerita, yaitu dimana ada dua kubu besar yang berperang hanya karena ember yang dicuri mas. Iya ada ember. Judulnya adalah The War of Bucket atau Perang Ember. Jadi teman-teman, kalian tahu nggak kalau dulu ini adalah cerita dari abad pertengahan teman-teman, yaitu adalah konflik terjadi antar perang saudara sih di Italia lebih tepatnya. Konflik di Italia pasca pengepungan Barbarossa melahirkan dua fraksi besar di Italia, yaitu kaum Ghibellin yang mendukung Kaisar Romawi Suci dan kaum Guelf yang mendukung Paus. Ada dua nih, yang mendukung Kaisar Romawi sama Paus. Kaisar sama gereja ada yang mendukung. Jadi ada kebagi dua nih. Nah, perpecahan politik ini memicu ketidakpuasan serta persaingan mendalam di antara negara-negara di Italia tersebut. Karena, lu pendukung Kaisar ya? Lu pendukung ini ya, Paus ya? Yaudah selek gitu. Saking bedanya. Kepemimpinannya beda. Iya, berarti beda banget. Satunya berdasarkan agama. Di mana ini? Di Italia. Gue kira di Inggris doang yang kayak gini. Oh enggak, di Inggris tuh malah gereja banget mereka. Oh semuanya ngikut ke gereja. Iya, gereja banget. Nah, akhirnya persaingan itu membuat banyaknya pertempuran kecil. Kadang ada tawuran, kadang ada tiba-tiba rumah dibakar gara-gara hanya karena dia itu mendukung Paus. Aneh banget, pokoknya aneh banget, anarkis. Nah, salah satu contoh nyata dari ketegangan ini adalah permusuhan antara Bologna, kota Bologna, dan Modena. Ada dua kota kan, Bologna sama Modena. Nah, Bologna ini tuh pendukungnya Paus, sedangkan si Modena itu pendukungnya Kaisar Romawi Suci. Nah, persaingan sengit ini akhirnya mencapai puncaknya pada tahun 1325 teman-teman. Berdasarkan catatan sejarah, ketegangan ini memicu konflik berskala penuh yang dikenal sebagai Perang Ember. Apa itu bang Perang Ember atau War of Bucket? Pemicunya bermula ketika sekelompok tentara Modena itu tuh menyusup ke kota Bologna. Mereka menyusup nih gara-gara mereka tuh udah benci banget sama orang-orang Bologna yang adalah pro Paus. Udah benci banget, udah serang aja. Malam-malam mereka masuk ke kota Bologna. Mereka tuh nemu satu ember biasa aja bang. Ember plastik gitu. Ember kayu yang buat nimba ke sumur. Dulu kan belum umum pakai plastik. Ada ember di atas sumur. Udah, that's it. Gak ada ember emas, gak ada apa, ember doang. Dicuri sama mereka ke kota Modena, balik ke kota Modena buat lucu-lucuan. Ini yang ditulis ya. Buat lucu-lucuan. Mereka tuh nyuri ember buat lucu-lucuan. Kayak kenang-kenangan aja. Nah, kenang-kenangan aja. Ternyata orang Bologna itu sensi. Lu ambil ember gua ya katanya. Kok ember di kota gua nggak ada? Nyadar mereka. Terus akhirnya terjadi tuh adu mulut. Merasa sangat terhina dan marah besar atas pencurian tersebut, warga Bologna menuntut agar ember itu dikembalikan. Woi, balikin gak? Atau enggak gua serang lu. Kata orang Modena, gak peduli, serang aja. Peduli apa gua? Orang ember doang gitu. Peduli apa gue? Tapi ternyata orang Bologna itu menganggap ini tuh serius banget. Iya. Oh gitu ya, nantang ya. Oh ya udah, oke. Gua kirim pasukan. Nah, pihak Modena itu akhirnya acuh banget. Ember doang, masa ya diserang beneran? Jir beneran. Iya beneran. Sikap keras kepala Modena membuat Bologna kehilangan kesabaran dan secara resmi menyatakan perang habis-habisan. Nah kerennya itu dulu saat menentukan perang itu mereka bunyiin trompet. Kita akan menyerang Modena, bersiaplah para tentara gitu. Ini yang aku baca ya. Jadi kenapa aku sangat terobsesi pada medieval tuh karena mereka itu tuh hal kecil tuh dilakuin, hanya meniup trompet tuh kayak, wih keren banget ya mereka mau perang. Kayak Tom and Jerry dong bro. Iya tutut. Kita menyerang kayak. Iya kayak gitu. Yang kecil itu. Si ini siapa? Yang abu-abu. Apa Itil apa? Itil. Kitty siapa? Pussycat. Oh ya, Pussycat. Nah lanjut. Secara di atas kertas, Modena tuh jauh diunggulkan karena hanya mampu mengumpulkan nggak diunggulkan karena Modena itu cuma punya 7.000 tentara. Nah sebaliknya Bologna itu mengerahkan lebih dari 32.000 tentara hanya untuk merebut ember itu. 32.000. Anjing lebay banget. Ember is crazy bro, ember is crazy. Karena mereka udah benci banget. Lu pendukung Paus lu. Apa lu, gua kaisar nih gitu. Provokator, kayak grup Facebook itu. Nah, pasukan yang terdiri dari milisi tidak terlatih 32.000 nih, tapi nggak terlatih. Sedangkan 7.000 punya Modena tadi itu terlatih, cuma dikit. Tapi si Bologna itu tuh punya restu dari Paus. Jadi mereka tuh punya tentara tambahan dari berbagai gereja yang terafiliasi dengan Paus Yohanes. Berapa nih? 21.
Yohanes 21. Jadi tentara mereka 32 ditambah tentara-tentara dari gereja. Dulu gereja punya tentara terlatih. Oh, tak ini 1300. Nah, lanjut. Nah, kendati kalah jumlah secara masif, Modena memiliki keunggulan strategis berupa mereka tuh punya bantuan dari tentara Jerman yang profesional, terlatih banget karena mereka tuh mendukung kaisar. Kaisar itu afiliasinya banyak, udah negara bukan gereja lagi. Makanya mereka tuh dapat tentara tambahan dari orang-orang Jerman. Orang-orang Jerman kalau diajak perang udah siap mati mereka. Padahal bukan Viking mereka tuh. Mereka bukan Viking, mereka tuh kalau misalkan Viking kan dulu penguasa dulu ya. Mereka tentara kolot banget. Tapi kalau misalkan agak modern dikit itu tentara Jerman. Oh iya. Iya. Yang kayak gitu. Jangan kayak gitu-gitu. Mereka tuh kalau misal perang nih, ibarat kata semua badan mereka tuh untuk kaisar, untuk raja. Oh iya. Nah, kayak gitu. Itu waktu si Kumis juga kayak gitu semua dong. Makanya itu dia menjelaskan kenapa tentara Pak Kumis itu kuat-kuat. Jadi Karena mereka tuh loyal. sejarah terulang lagi. Sejarah terulang. Damn. Gila ya. Makanya gak heran kalau Zidane tuh ngefans banget sama orang Jerman. Karena kuat-kuat. Karena kuat-kuat. Dan paham dia kanan banget. Iya, Iya. paham dia kanan banget. Terus Coba bedain paham kanan kiri itu gimana sih? Enggak. I don't know. I don't know. Apa sih? kompe, iya bener, kompe banget. Orang Jerman tuh kalau perang kompe banget, parah. Oh iya. Oh thank you gua udah filter ya 10 membershipnya. Wede, lanjut. Kedua pasukan akhirnya berhadap-hadapan dalam pertempuran di luar kota bernama Zappalino. Jadi mereka punya medan perang, nggak di tempat sipil. Bagus. Nah, di mana milisi Bolonya yang tidak terorganisir secara kocar-kacir menghadapi pengalaman tempur pasukan Modena. Udah diayam-ayamin sama Modena sebenarnya si Bolonya ini, tapi tetap ngelawan. Pasukan Bolonya terpaksa mundur setelah menelan kekalahan telak dengan total korban jiwa dari kedua belah pihak diperkirakan mencapai 2.000 orang. Dalam posisi menang, warga Modena yang merayakan kemenangan bahkan sempat mengejek musuh mereka dengan tiba-tiba nih di medan perang mereka bikin bazar. Wah, udah kalah ya. Ya udah gua bazarinnya biar ini taunting. Ya bikin bazar, bikin festival di medan perang yang dimana orang-orang Bolonya itu mati di situ. Anjing. Udah menang. Disrespect. Menang mah bebas bos, tengil bebas yang penting jago. Gitu. Di depan gerbang Bolonya serta mereka tuh gini tiba-tiba masuk ke kota Modena nih, ngambil 1 ember lagi buat kenang-kenangan. Jadi 2 ember Ada diambil. 2 ember yang diambil. What the hell? Gila banget. Nah, konflik aneh ini akhirnya mereda setelah sebuah gencatan senjata yang terjadi pada 1326 gitu teman-teman. Berarti berapa lama tuh perangnya? Jadi perangnya ember ini setahun. Anjing lama juga. Memperebutkan ember setahun. Embernya berapa sih harganya sih? Gara-gara Emang kepatungan aja enggak, mereka udah taunting-taunting sebelumnya. Gara-gara udah provoke, taunting-taunting. udah benci. Iya, Udah itu mah benci. personal reason. Iya. Ada katalisator. Ya, benar. Ya kan? Kolam udah Katalisator. keruh nih, ada yang ngobok-ngobok. Ya. Jadi Bener. keruh. Makanya provok tuh bahaya banget. Bahaya Di- banget dari diinjak-injak dulu. aja. Iya. Tapi yang bisa kita ambil pelajaran dari situ. Thank you, Dak, Sejarah ya. sejarah tuh terulang, Jir. Ya. Somehow ya. Tapi- Apapun banyak sejarah yang terulang. History has been repeat. History repeat itself. Repeat itself. If you don't learn from history, it will repeat itself. Anjay, benar sih, benar. Makanya belajar sejarah yang menyenangkan. One of them tuh salah satunya wabah mungkin. Wabah 1919 kan Pak Spanyol terus Covid. Tapi kayaknya itu nggak sengaja nggak sih itu? Yang mana? Yang kalau wabah ya. Hmm. Soalnya Black Death kan nggak pernah kejadian lagi. Oh iya. Benar. Karena kita udah ditemukan imun. obatnya. Tapi politik wise tuh banyak yang terulang. Sama olahraga juga gitu kan. Oh, iya. olahraga iya. Sometimes kan ada. Kayak misalkan ada GOAT baru. Sebelum Ronaldo sama Messi siapa? Dulu Persaingan ini. dulu ada Maradona. Sama Kita nggak terlalu jauh lah siapa ya. Misalkan Zidane sama Ronaldo botak. Ronaldo botak. Ya itu kan. Oh, Tapi bener-bener. nggak terlalu rival sih ya, susah. Iya ya. sih. Tapi Nggak kalau ada sih Messi Ronaldo tuh udah yang paling top aja. tapi kalau di Brazil aing ngeliatnya mereka tuh 3 orang yang jago. Siapa aja? Ronaldo, Ronaldinho sama satu lagi Roberto tuh- Carlos. Oh, iya, Roberto Carlos. Roberto Carlos. Nah itu yang paling jago apa yang maneh tahu itu doang? Enggak, yang menurut itu yang ada di FIFA Street itu. Oh iya Foto benar mentok. benar benar.